Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya dan dilancarkan rezekinya. Ngomong-ngomong soal belanja, siapa nih yang awalnya belanja A, B, C, D jadi A sampai Z? Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara belanja hemat biar nggak kalap. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih belanjaanku bulan Juli apa aja nih, kok bisa cuma 300 ribuan doang sih. Jadi sebelum belanja biasanya aku cek dulu barang apa aja yang habis. Nah, kalau yang bulanan tuh biasanya kayak pewangi pakaian, terus misalkan deterjen, terus tisu, itu biasanya sebulan tuh habis. Terus itu juga ada pembalut, itu aku stok bulanan. Ada pembalut buat yang siang sama yang malam. Nah, terus ada tisu lagi, itu buat persediaan di kamar. Kalau yang gede-gede itu biasanya buat di meja makan gitu. Terus ada cairan pembersih kamar mandi, itu udah habis. Kalau itu sih biasanya bisa berbulan-bulan sih. Jadi kemarin kebetulan pas habis aja aku beli lagi. Terus ada ini pewangi pakaian yang buat nyetrika, ada deterjen. Nah, ini terus aku beli namanya body spa, itu semacam apa ya? Penghilang ini sel kulit mati gitu. Jadi kalau misalkan kita oles tuh sel kulit matinya langsung cepet hilangnya tuh. Terus ada Listerine tuh aku beli juga, itu juga habisnya bulanan. Terus ada pembersih itu toilet, ada Harpic, aku beli biasanya buat 2 bulan sih segitu, sebulan. Terus ada pasta gigi. Nah, itu aku nggak beli sabun karena sabunnya masih ya, sabun mandi maksudnya. Terus aku mau coba hidup sehat sih guys, jadi aku coba beli beras merah. Sebelum belum pernah nyobain sih rasanya kayak apa tuh. Terus untuk mendukung kampanye hidup sehat juga aku beralih ke minyak kelapa. Jadi pelan-pelan, meskipun harganya lumayan sedikit mahal sih dari minyak kelapa sawit, tapi nggak apa-apa lah tuh. Terus ada susu juga buat sarapan kalau misalkan kita mendadak bangun kesiangan gitu. Kalau bikin susu doang kan praktis, nanti tinggal tambahin roti atau apa. Terus ada tempura juga, itu ada 1/2 kilo aku beli, itu tempuranya enak banget. Jadi aku beli lumayan banyak. Terus ada mie instan. Nah, mie instan tuh ada lemonilo, terus ada mie sedap instan yang goreng, itu aku suka banget. Terus kalau mie kita stoknya sih nggak banyak-banyak ya, mungkin sekitar 5-7 itu buat sebulan. Jadi ya itu biar nggak tiap hari makan mie gitu. Terus aku juga beli camilan, itu kayaknya kok menggoda sekali, jadi aku beli 1. Terus ada kornet, itu pesanan dari Pak Suami, kemarin lihat video di shorts YouTube itu minta dibikinin kornet yang apa sih, ala-ala sushi apa-apa gitulah. Terus ada sambal terasi, jadi berhubung cabai lumayan mahal, jadi aku akalin buat beli sambal terasi kayak gitu. Itu rasanya juga enak sih. Nah, ada mie instan lagi, itu aku beli yang rebus rasa kari ayam, itu juga enak, aku suka. Terus aku juga beli susu kental manis, itu biasanya Pak Suami sih juga yang suka jadi kayak campur kopi gitu loh. Nah, terus ada camilan lagi, ada biskuit, kok kayaknya juga pengen biskuit, jadi aku beli secukupnya aja. Terus ada kopi hitam yang nggak ada ampasnya. Terus beli juga pun cabe, jadi kayaknya enak gitu kalau dicampur mie, karena rata-rata dari keluarga kita emang suka pedas, jadi kita stok beberapa lah kayak pun cabe. Terus ada saus sambal juga itu. Nah,
Itu tadi sih. Oh iya, masih ada 2 tolak angin. Itu persediaan buat jaga-jaga kalau aku masuk angin. Kadang suka sering masuk angin gitu guys. Jadi beli 2 dulu aja lah gitu. Nah itu semua, itu tadi totalnya sekitar 300. Alhamdulillah nggak nyampe 400.000. Itu karena stok di rumah, bahan makan dan persediaan yang lain masih ada sih gitu. Nah supaya nggak kalap belanjanya, ini aku ada beberapa tips sih buat belanja biar bisa berhemat. Yang pertama, tentu kalian sudah membuat daftar barang belanjaan. Itu fungsinya biar kita nggak bingung, terus buat ini sih memastikan apakah ada barang yang belum terbeli. Tips yang kedua adalah menentukan anggaran. Anggaran ini bisa ditentukan dengan cara, kalau aku nih ya, barangnya tuh aku rinci. Terus biasanya aku tulis kisaran harganya berapa. Kalau misalkan kalian nggak tahu kisaran harganya berapa, itu kalian juga bisa melihat catatan keuangan bulan sebelumnya. Jadi belanja bulanan tuh kita habis berapa. Tips yang ketiga adalah mencari promo. Siapa sih yang nggak suka atau nggak tergiur dengan promo? Apalagi ibu-ibu, ya bun ya. Itu bisa menjadi salah satu tips untuk menghemat belanja. Kalau misalkan ada anggota keluarga yang sekiranya tidak alergi pada barang yang barang yang berbeda, misalkan contohnya sabun mandi. Nah kalau aku karena nggak ada yang alergi dengan sabun mandi apapun, jadi kalau misalkan sabun A ada promo ya aku belinya sabun A. Terus kalau misalkan bulan depan yang promo sabun B, jadi aku belinya sabun B. Jadi tetaplah berhemat meskipun sedikit. Tips yang terakhir adalah belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Nah ini nih yang agak sulit, membedakan kebutuhan dengan keinginan. Kalau kita nggak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, maka yang terjadi adalah akibatnya sangat fatal. Contohnya, misalkan kita hanya berniat untuk membeli barang kebutuhan rumah tangga yang sudah habis. Misalkan itu terletak di lantai 1. Tapi karena kita tahu di lantai 2 itu ada fashion, baju, dan lain sebagainya, kita mendapatkan bisikan atau godaan, coba deh naik ke lantai 2, siapa tahu bajunya bagus-bagus. Ya jelas bagus, orang itu kan toko, jadi barang yang dijual adalah barang yang bagus. Kalau kita tidak bisa mengontrol keinginan kita, bisa-bisa awalnya yang kita berniat untuk membeli barang kebutuhan rumah tangga yang habis, kita juga akhirnya membeli barang atau baju yang terlihat bagus. Nah itu bahaya banget. Padahal sebenarnya baju kita itu masih banyak yang masih bagus. Itu gak bisa dipungkiri sih, aku juga kayak gitu. Cuman akhir-akhir ini alhamdulillah bisa terkontrol. Namanya juga cewek kan ya, lihat barang bagus dikit langsung beli deh kayak gitu. Nah itu tadi tips belanja hemat biar gak kalap dari aku. Kalau misalkan teman-teman ada tips lain, bisa sharing di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.